Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Livia Putri Karyasta dengan NIM 114230093 dari Blok 9. Di sini akan memberikan tutorial mengenai untuk membuat peta rawan bencana tanah longsor. Di sini yang pertama kita membuka ArcMap terlebih dahulu. Selanjutnya di sini kita akan mengatur koordinat. Di sini kita bisa klik Properties. Lalu di sini kita atur ke UTM zone 49S, lalu kita apply, lalu kita klik OK. Selanjutnya di sini kita akan memasukkan data yang akan digunakan. Di sini kita menggunakan pertama itu ada peta tutupan lahan. Di sini kita pilih yang tutupan lahan Jawa Tengah ini, kita add. Lalu akan seperti ini. Selanjutnya kita akan memasukkan dengan cara yang sama untuk data curah hujan. Untuk curah hujan, jenis tanah, batas administrasi, kemiringan lereng, dan data desa Sejateng dengan cara yang sama. Selanjutnya di sini kita akan pilih ini selected. Kita pilih select features, lalu kita akan buat ngeblok semua peta ini, lalu kita bisa klik editor, lalu kita pilih merge. Ini kita bisa klik OK. Nah, selanjutnya ini petanya udah jadi satu. Nah, ini kita bisa klik batas administrasi, lalu kita bisa pilih data, lalu export data. Lalu untuk outputnya kita kasih nama batas admin 2. Nah, selanjutnya kita bisa checklist bagian yang batas admin 2 dengan tutupan lahan. Di sini kita akan melakukan clip. Di sini kita bisa klik geoprocessing lalu clip. Untuk inputnya kita pilih tutupan lahan. Untuk clipnya kita pilih yang batas admin 2. Lalu untuk outputnya kita bisa save dengan nama clip underscore tp tutupan lahan. Lalu kita bisa klik save. Lalu kita klik OK lagi. Nah, ini kan udah muncul klik tutupan lahan. Nah, kita akan melakukan hal yang sama untuk kemiringan lereng, curah hujan, dan jenis tanah. Untuk kemiringan lereng ini kita tidak perlu untuk melakukan klip karena sudah sesuai dengan batas adminnya. Di sini kita bisa lanjut ke curah hujan. Kita bisa klik geoprocessing, kita klik clip. Untuk inputnya kita pilih data curah hujan, namanya Jawa Tengah untuk filenya, lalu klipnya kita pilih batas admin. Outputnya kita kasih nama klip CH curah hujan. Klik save. Selanjutnya kita akan lanjut ke jenis tanah. Di geoprocessing, klip. Inputnya kita masukkan data jenis tanah. Klipnya kita pilih batas admin 2. Untuk outputnya kita kasih nama klip underscore jenis tanah JT. Lalu kita save. Lalu kita OK. Nah, setelah semua muncul klip ini kita bisa unchecklist. Nah, selanjutnya di sini kita akan checklist semuanya kecuali bagian klip TL atau tutupan lahan. Di sini kita akan memulai untuk scoring. Kita bisa klik kanan lalu open attribute table. Lalu di sini bisa ke table option, kita pilih yang add field. Di sini kita akan kasih nama score TL. Lalu untuk tipenya kita pilih yang double. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kita akan memberikan skor sesuai dengan data yang sudah dikasih oleh asisten. Di sini kita bisa select by attribute. Lalu di sini kita pilih yang legendanya, kita klik 2 kali. Lalu kita klik sama dengan, lalu kita get unique value. Di sini ada beberapa, misal di sini kita ada blue card. Di sini blue card itu dia memiliki skor 2. Kita pilih yang, kita cari yang skornya itu 2. Selain blue card itu ada hutan lahan kering sekunder, tapi di data kita ini nggak ada, jadi cuma blue card aja. Jadi kita ini bisa kita klik apply. Lalu bagian skor kita klik kanan, lalu kita klik field calculator, kita klik yes. Di sini kita kasih angka 2, lalu kita klik OK. Nah, nanti akan keisi angkanya di sini.
Lalu kita lakukan hal yang sama untuk scoring jenis tutupan lahan yang lain. Nah, di sini untuk permukiman, pertanian lahan kering campur, dan sawah itu memiliki skor yang sama, yaitu 4. Di sini kita bisa langsung memilih semuanya dengan menambahkan OR. Lalu kita klik lagi legenda sama dengan pertanian lahan kering, OR. Nah, setelah semuanya kita bisa klik apply. Lalu untuk skornya kita langsung fill kalkulator, kita beri skor 4. Oke. Hasilnya kan seperti ini. Setelah itu ini kita bisa langsung close saja. Lalu kita lanjut untuk scoring di tabel curah hujan dengan cara yang sama. Kita pilih add field, lalu kita beri nama score underscore CH, tipenya double, kita klik OK. Nah, di sini kita berdasarkan dari data CH annual. Di sini kita bisa select attribute, lalu kita klik CH annual sama dengan get unique value untuk 3000 sampai 3500. Kita fill kalkulator, kita klik yes. Skornya itu 3. Kita klik OK. Selanjutnya lakukan hal yang sama. Untuk curah hujan yang lebih dari 3000, kita memberi skor 4. Nah, setelah selesai kita close. Kita lakukan hal yang sama juga untuk klip jenis tanah. Kita klik kanan, kita open attribute table, kita pilih ke table option, add field, lalu kita beri nama skor tutupan jenis tanah JT, tipenya double, kita klik OK. Lakukan hal yang sama, kita select by attribute table. Di sini tanahnya ini macamnya ada di macam tanah sama dengan kita get unique value. Di sini kita masukkan skor berdasarkan data yang sudah diberikan oleh asisten. Dimana untuk tanah aluvial ini akan memiliki skor 1. Dan di sini untuk tanah grumusol dan di sini untuk tanah grumusol itu nanti akan diberikan skor 4. Untuk tanah mediteran, dan ini juga mediteran, itu akan diberikan skor 3, dan untuk tanah latosol ini akan diberikan skor 2. Kita lakukan cara yang sama. Nah, di sini untuk skornya udah diberikan semuanya. Lalu kita bisa close saja tabelnya. Nah, setelah kita memberikan scoring, kita sudah selesai memberikan scoring untuk masing-masing klip. Lalu kita di sini pergi ke Art Toolbox. Lalu kita pilih Analysis Tool, lalu pilih Overlay, dan kita pilih Union. Untuk inputnya kita masukkan klip JT, klip CH, dan klip TL, dan kemiringan lereng. Untuk outputnya kita beri nama kawasan rawan bencana. Kita save, lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya di sini kita akan pilih yang open attribute table. Nah, selanjutnya di sini kita akan unchecklist semuanya kecuali klasifikasi kawasan rawan bencana ini. Lalu kita bisa klik kanan, kita open attribute table. Lalu di sini kita akan menambahkan field untuk masing-masing bobot JT, jenis tanah, kemiringan lereng, curah hujan, dan tutupan lahan. Kita beri nama dengan tipenya nanti double semuanya.
Nah, di sini sudah ada bobot JT, bobot TL, bobot CH, dan bobot KL. Di sini kita juga akan menambahkan untuk total skornya. Total skor. Klik yang double, oke. Dan kita di sini menambahkan satu field lagi, yaitu kelas kebencanaan atau kelas KB. Untuk tipenya di sini kita pilih yang lalu kita field kalkulator, kita beri kelas sedang, lalu oke. Lalu selanjutnya kita akan ubah dari 28 hingga 33. Lalu kita klik apply. Lalu kita klik kanan di kelas KB, lalu field kalkulator. Di sini kita berikan kelas tinggi. Lalu kita klik OK. Lalu yang terakhir, lakukan hal yang sama, select by attribute. Ini karena terakhir, kita pilih yang lebih dari sama dengan 33. Kita yang lebih dari 33. Lalu kita apply. Lalu kita klik kanan di kelas KB, field kalkulator. Kita beri kelas sangat tinggi. Lalu oke. Nah, ini kan sudah semuanya terisi. Ini kita bisa close aja. Lalu kita ke editor, kita save edit. Kita berikan pada ini, lalu kita stop editing. Nah, selesai untuk memberikan skor. Nah, kita sudah selesai memberikan klasifikasi kelas kebencanaan. Teks, lalu kita klik OK. Nah, ini kan semuanya udah di sini. Untuk bobot jenis tanah, kita bisa klik kanan, lalu kita pilih field kalkulator. Di sini kita akan pilih yang skor JT. Kita klik 2 kali, kita klik tanda bintang, dan untuk skor JT sendiri kita akan kali dengan 1. Lalu klik OK. Nah, selanjutnya untuk bobot TL, ini kita akan field kalkulator juga. Lalu kita akan cari skor TL. Untuk skor TL ini akan dikalikan dengan 2. Oke.
Selanjutnya untuk curah hujan dengan cara yang sama, field kalkulator. Lalu kita cari skor CH. Untuk curah hujan dikalikan dengan 3. Selanjutnya untuk kemiringan lereng, field kalkulator. Untuk kemiringan lereng kita menggunakan data grid code underscore 1, lalu kita klik bintang, kita kalikan dengan 4, lalu kita klik OK. Hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya untuk total score kita juga melakukan hal yang sama, namun untuk rumusnya kita akan jumlahkan ke 4 dari parameter sebelumnya. Kita akan bobot JT tambah bobot TL ditambah bobot CH ditambah bobot KL. Lalu kita klik OK. Di sini kita akan memberikan klasifikasi kelas bencanaan. Di sini caranya kita bisa ke table option, lalu kita bisa select by attribute. Lalu di sini kita pilih yang total score. Kita kasih lebih dari sama dengan. Untuk kelas pertama itu udah sangat rendah di antara 10 sampai 15. Kita kasih 10 and total score kurang dari 15. Lalu kita apply. Lalu pada kelas KB kita klik kanan, lalu field kalkulator. Lalu kita isi kelasnya itu sangat rendah. Sebelumnya kita kasih petik terlebih dahulu, petik 2. Lalu OK. Nah, selanjutnya kita akan memberikan kelas dengan cara yang sama untuk semuanya, mulai dari rendah, sedang, tinggi hingga sangat tinggi. Di sini karena udah ada rumusnya, kita bisa langsung ganti ke angkanya aja. Nah, ini kan sudah semuanya terisi. Ini kita bisa close aja. Lalu kita ke editor, kita save edit. Lalu kita stop editing. Selanjutnya di sini kita akan klik kanan lagi pada klasifikasi kawasan rawan bencana, lalu open attribute table. Lalu kita akan menambahkan field dengan add field, lalu memberikan nama luas underscore D, lalu tipenya double. Lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan klik kanan, lalu kita pilih calculate geometry. Untuk propertinya kita pilih area, untuk unitsnya kita pilih yang hektar, lalu kita klik OK. Yes. Nah, setelah itu kita bisa close, lalu kita bisa klik kanan, lalu kita ke properties, lalu kita akan pergi ke simbology, lalu kita ke kategoris, lalu kita akan ubah value fieldnya menjadi kelas KB. Kita add all value. Di sini kita akan mengganti warna dari masing-masing klasifikasi. Untuk sangat rendah itu leaf green, outline width-nya ini 0. Untuk rendah itu peridot green. Untuk sangat tinggi itu diberikan warna Mars red, outline width-nya 0. Oke. Lalu untuk sedang kita diberikan warna solar yellow. Untuk tinggi diberikan warna electron gold, ketebalannya 0 kan. Oke. Kita apply, lalu klik OK. Selanjutnya di sini kita akan klik geoprocessing, lalu klik clip.
Untuk inputnya kita akan masukkan batas desa 1 kabupaten, dan untuk klik featuresnya kita akan masukkan yang klasifikasi kawasan rawan bencana. Untuk outputnya kita beri nama peta rawan bencana tanah longsor. Lalu kita save, lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya akan seperti ini. Di sini kita bisa klik kotak ini 2 kali, lalu kita ubah fill colornya menjadi no color. Kita akan ke edit simbol. Di sini kita pilih outline. Selanjutnya kita akan ke style reference. Kita klik yang add style to list. Kita pilih yang simbol RBI, lalu open, lalu klik OK. Di sini kita pilih yang batas kelurahan atau desa, lalu kita klik OK. Lalu kita edit simbol. Nah, untuk yang bagian kuning ini kita uncheck list. Nah, setelah seperti ini kita klik OK, 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 dan OK. Nah, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan klik kanan, lalu kita klik properties. Di sini kita akan pergi ke label. Ini kita centang bagian label features in this layer. Ini dibiarin aja. Lalu untuk label fieldnya ini kita pilih desa. Kita pilih fontnya itu Times New Roman. Lalu kita bisa ke simbol. Kita edit simbol. Lalu kita pergi ke mask. Lalu kita stylenya pilih yang halo. Lalu OK, placement properties. Pilih yang always horizontal dan remove duplicate label. Lalu kita klik OK, lalu apply, lalu OK. Nah, hasilnya nanti akan seperti ini. Di sini kita bisa pergi ke layout view. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita bisa save dengan klik file. Kita bisa save as atau kita bisa export ke bentuk file yang diinginkan. Nah, cukup sekian tutorial yang dapat saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.